Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PPG tahun 2021 untuk PAI dan Guru Kemenak. Bagaimana untuk yang angkatan 1 PPG-nya? Lancar ya? Untuk yang angkatan 2 insya Allah setelah angkatan 1 ini selesai, maka dilanjutkan angkatan 2. Nah, kali ini panduan 5 yang akan membahas tentang langkah yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran ini dilakukan setelah langkah 1, yaitu pendalaman materi. Pendalaman materi yang ada 10 modul itu, yang terdiri dari 4 modul pedagogi dan 6 modul profesional. Nah, untuk angkatan 1 insya Allah itu sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan langkah 2, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana tata caranya? Ayo kita dalami bersama-sama. Nah, untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini dilakukan selama 12 hari, yaitu dilakukan setelah pendalaman materi selesai. Berikutnya terdiri dari 2 SKS ya, dan kegiatannya untuk membuat perangkat pembelajaran setelah melakukan pendalaman materi, dan ini dilakukan secara daring. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran dengan pendekatan TPACK, kemudian berbasis ICT dan berorientasi pada HOTS. Itu ya. Jadi TPACK ini memadukan antara teknologi, pedagogi, dan materi. Kemudian kalau ICT ini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan HOTS ini adalah terkait dengan berpikir tingkat tinggi. Jadi nanti perangkat pembelajaran itu yang meliputi TPACK, berbasisnya ICT, dan orientasinya pada HOTS. Berikutnya, membuat rekaman praktek pembelajaran berdasarkan perangkat tadi. Jadi kalau kita sudah menyusun perangkat, kemudian membuat rekaman praktek pembelajaran dari perangkat yang sudah kita buat itu. Nah, selama 12 hari kita nanti akan menggeluti tentang itu. Lalu bagaimana aktivitas utamanya? Aktivitasnya yang pertama adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi di hari-hari pertama yaitu dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau pengembangan perangkat pembelajaran sudah, dilanjutkan dengan pembuatan satu rekaman video praktek pembelajaran. Tentunya praktek pembelajaran ini mengacu pada perangkat pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPP saja, ya. Nanti akan ada apa saja toh perangkat pembelajaran itu yang harus kita buat. Nanti setelah ini ada. Kemudian yang ketiga, produk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi produknya. Jadi nanti RPP ya berarti ada produk dari RPP itu dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas satu persatu ya, tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran itu diawali dengan mendiskusikan pengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat. Itu langkah awalnya. Kemudian pengembangannya harus berorientasi pada HOTS dan TPACK yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Berikutnya yang perlu dikembangkan, nah ini perangkat pembelajarannya itu apa saja? Yang pertama yaitu jelas RPP. RPP ini yang disusun harus bisa dilaksanakan saat PPL secara daring. Jadi RPP yang kita susun ini adalah nanti harus bisa dipraktekkan ketika kita melaksanakan PPL. Jadi PPL kita nanti juga menggunakan RPP yang kita buat di sesi ini. Berikutnya, mode daring bisa dengan menggunakan mode sinkronus, asinkronus, atau gabungan.
Sinkronus itu berarti ya bisa hubungan dua arah ya, bisa bercakap-cakap antara guru dengan peserta didik. Misalnya metode daring dengan sinkronus itu membuat grup dengan Google Meet itu ya, atau Zoom dan lain sebagainya, itu sinkronus. Kalau asinkronus itu antara peserta didik dengan guru tidak bisa bercakap-cakap secara langsung. Contohnya menggunakan LMS yang kita pakai Space itu ya, itu namanya metode daring dengan asinkronus. Atau gabungan itu ya ada sinkronus dan asinkronusnya. Oke. Berikutnya setelah RPP yang kedua adalah bahan ajar digital. Jadi setelah membuat RPP kita membuat bahan ajar digital. Misalnya bahan ajar digital itu adalah modul yang bisa dibagi secara daring. Jadi bahan ajarnya tidak dicetak, tapi dibagi secara daring, bisa berupa PDF atau bisa berupa PPT dan lain-lain ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah LKPD digital. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Kalau dulu kita menyebutnya LKS, ya. Jadi lembar kerja dari siswa atau peserta didik itu. Jadi setelah RPP, bahan ajar digital, LKPD, berikutnya yang nomor 4 yang dibuat adalah media pembelajaran. Jadi kita harus membuat media pembelajaran. Contohnya media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint atau video animasi atau ya yang lain-lain ya. Itu tergantung kreativitas dari kita. Ya, itu hanya contoh saja, misalnya dengan menggunakan PowerPoint, kemudian nanti bisa di-share secara daring. Tentunya ini nanti harus bisa dibagikan secara daring karena pelaksanaannya nanti juga secara daring. Yang kelima, setelah membuat media pembelajaran yaitu membuat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini juga dirancang bagaimana agar bisa dilaksanakan secara daring. Contohnya yaitu evaluasi pembelajaran dengan menggunakan CBT atau menggunakan asesmen pada LMS atau yang lain-lain. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi bisa menggunakan apapun, yang penting bisa diterapkan dengan daring. Terus berikutnya, perangkat pembelajaran itu dibuat masing-masing 3 untuk digunakan PPL. Jadi RPP-nya juga 3, kemudian nanti yang lain-lain ya, termasuk modulnya dan macam-macam. LKPD itu media. Berikutnya ada evaluasinya juga, semuanya ada 3. Ini digunakan pada waktu PPL. Berikutnya hasil akhir dari perangkat pembelajaran yang kita buat tadi itu dimuat pada LMS untuk direview oleh dosen dan guru pamong. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti setelah ini akan kita bahas ya di video yang lain. Akan kita bahas bagaimana caranya mengunggah perangkat pembelajaran pada LMS untuk direview oleh dosen dan guru pamongnya. Jangan khawatir. Oke, berikutnya yang kedua yaitu tentang pembuatan video praktek pembelajaran. Kalau tadi adalah pembuatan perangkat pembelajaran, semuanya dibuat secara daring. Nah, yang kedua ini pembuatan video praktek pembelajaran. Jadi perangkat yang sudah kita buat itu kita jadikan atau kita praktekkan dan kita rekam menjadi sebuah video. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya yang pertama, video praktek mengajar itu dibuat dari salah satu perangkat pembelajaran. Tadi kan kita diminta untuk membuat 3 perangkat pembelajaran kan? Nah, untuk yang satu kita gunakan untuk pembuatan video praktek pembelajaran yang kali ini. Ya, paham ya untuk yang ini? Berikutnya, video itu diedit menjadi 7-15 menit. Nah, tentunya dalam praktek pembelajaran itu kan kita minimal 1 jam pelajaran. Kalau untuk SD 1 jam pelajaran itu kan ada 35 menit. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran yang ada di RPP selama 35 menit itu diedit yang penting-penting saja
dan dijadikan antara 7 sampai 15 menit. Setelah diedit jadi, kemudian video itu diunggah pada LMS untuk direview oleh dosen. Nah, ini adalah pembuatan praktek pembelajaran. Yang ketiga, setelah tadi pembuatan praktek pembelajaran ya yang divideokan itu, berikutnya yaitu produk kegiatan pengembangan perangkat. Jadi kalau tadi adalah yang nomor 1 itu pengembangan perangkatnya, sekarang berupa produknya. Produknya yaitu berupa yang pertama ada RPP, berikutnya ada bahan ajar, yang nomor 3 ada media, yang nomor 4 ada LKPD atau LKS, yang nomor 5 ada asesmen. Kelima-limanya ini dibuat sebanyak 3 buah dan nanti diupload di LMS. Yang kedua, produknya yaitu berupa video praktek mengajar. Praktek mengajarnya dengan menggunakan salah satu perangkat ini ya, kan dibuat 3 tadi ya. Menggunakan salah satu perangkat itu, kemudian nanti diedit menjadi 7 sampai 15 menit. Kemudian diupload di LMS. Itu kegiatan selama 12 hari ke depan. Kesimpulannya, pada tahap ini kita itu harus membuat perangkat pembelajaran masing-masing 3 buah yang meliputi RPP, bahan ajar, media, LKPD atau LKS, dan asesmen yang akan digunakan saat PPL. Nah, itu sedikit gambaran selama kita melaksanakan PPG 12 hari ke depan. Setelah pendalaman materi yang sudah dilalui untuk yang angkatan 1. Untuk yang angkatan 2 ya nanti setelah angkatan 1 selesai. Sementara itu semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam melaksanakan PPG bisa lulus 100% sehingga mendapatkan sertifikat pendidik. Sementara itu, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.